Nah, kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Di tanah suci Elbaf itu, langit berwarna kemerahan seakan terbakar oleh pertempuran yang tak kunjung usai itu. Zoro Sanji bertarung habis-habisan melawan dua kesatria suci dengan regenerasi mengerikan. Sementara Square Gaban menghadapi sosok dari keluarga Marcus itu nih, keturunan darah yang sama dengan guru Mars. Di kejauhan, gravitasi Fujitora mengubah medan pertempuran, menekan semua yang berdiri di bawahnya. Namun bukan hanya angkatan laut yang mengincar kemenangan. Dari balik awan gelap, sosok misterius itu mengumumkan bahwa perang ini akan membuka gerbang masa lalu yang terkubur 8 abad lamanya. Sementara itu di Pulau Karibari, Mihawk mengayunkan pedang dengan keseriusan yang jarang terlihat menghadapi Ryokugyu dan 5 Seraphim sekaligus. Di dunia bawah itu, Luffy Loki bangkit dari reruntuhan kapan awal mereka. Nah, di sana hanya untuk disambut oleh kedatangan pengamat dunia terlarang itu sendiri. Sosok yang mengetahui rahasia terlarang, dan pertempuran ini bahkan lebih sekedar perebutan kekuasaan. Luffy Loki harusnya akan mendapati sesuatu yang menarik di Pulau Elbafnya ini, nakama. Jelas ya, ini akan mengubah nasib dunia baru selamanya. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana penggambaran lebih menariknya ke depan tersebut. Yo, sini seru nakama. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas selalu cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Live Radio Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. The Artif Mediati untuk solo leveling dan Boruto to Blue Vortex. Saga Boruto to Blue Vortex untuk tema fan fiction ya. Sementara saya Odyssey, nanti kita akan review versi bahasa Inggris ya, manga, manhwa dan juga anime lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita lanjutkan ceritanya. Nah, jadi itu gini, pertarungan besar terus berlanjut di dunia matahari. Dimulai dari bentrokan Zoro dan Sanji melawan 2 sosok tangguh bernama Somber dan juga Gillingham. Mereka bertemu secara tidak sengaja di wilayah sekolahan Walrus, sebuah area yang kini menjadi medan tempur besar. Awalnya Somber itu sempat menghadapi Square Gaban ya, namun menyadari bahwa perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, ia segera memanggil bala bantuan. Bantuan yang datang bukan orang sembarangan, ia berasal dari keluarga Marcus pula yang satu garis dengan guru Mars itu. Orang ini jelas berada di atas Somber dari segi kemampuan. Dialah yang kini menggantikan posisi Somber untuk menghadapi Square Gaban. Sementara Somber dan Gilliam justru berhadapan langsung 2 monster tempur dari topi jerami Zoro dan Sanji itu. Pertarungan di antara mereka memanas dengan sangat cepat pula. Teknik-teknik kuat bertukar serangan nih, ngebuat udara di sekitar medan tempur terasa berat oleh aura pertarungan lanjutan. Tapi di tengah semua itu, kehadiran pasukan angkatan laut mulai terasa pula. Getaran dan tekanan dari kedatangan mereka mulai mendekati sekolahan Walrus nakama. Segalanya kian makin seru lagi tuh. Pasukan itu dipimpin langsung oleh Admiral Fujitora Iso yang datang atas perintah Akainu ya. Gravitasi yang khas miliknya itu adalah sesuatu yang menakutkan. Aura Fujitora itu langsung dikenali oleh Zoro. Pengalamannya di Dressrosa dulu itu ngebuatnya tak lupa dengan kekuatan sang Admiral. Maka Zoro menyadari mereka harus menyelesaikan urusan dengan Somber dan Gillingham lebih cepat lagi dan mungkin sebelum Fujitora sampai di lokasi tersebut. Sanji pun setuju, tapi tetap mengeluh nih betapa menjengkelkannya regenerasi milik para kesatria suci. Serangan demi serangan telah dilancarkan, namun keduanya terus pulih dengan sangat cepat, seperti tak ada luka sama sekali di tempat itu. Ada memang teknik tertentu yang membuat regenerasi mereka itu sedikit melambat ya, namun itu tak cukup untuk menghentikan mereka sepenuhnya. Kelemahan regenerasi mereka masih menjadi misteri bagi Zoro dan Sanji. Andai saja mereka tahu rahasianya, pertarungan ini bisa segera berakhir dengan cepat nakama. Nah, sementara itu Square Gaban ini masih terlibat dalam duel sengit melawan kesatria suci dari keluarga Marcus tersebut. Kekuatan besar dan haki tingkat tinggi mewarnai duel-duel mereka. Itu ngebuatnya jadi pusat perhatian di tengah kekacauan besar ini ya. Para raksasa yang menyaksikan dari kejauhan menyebutkan bahwa Yasan itu nama panggilan Gaban ya, benar-benar sedang mengamuk. Namun lawannya pun bukanlah sosok sembarangan. Mereka jelas memilih untuk tidak ikut campur dan menjaga jarak dari pertempuran itu. Itu ledakannya aja benar-benar luar biasa loh.
Di sisi lain, Fujitora akhirnya memasuki area sekolahan Walrus bersama para pasukannya. Dan Kenbun Sokuno Haki, ia segera ngebaca situasi di sekelilingnya. Kehadirannya mengejutkan para raksasa. Mereka sadar betul bahwa Fujitora dan para kesatria suci ada di pihak yang sama, yaitu pada pihak pemerintahan pusat dunia. Hal itu ngebuat raksasa-raksasa Elbap mulai pada cemas tuh, ngebayangkan bahwa perang besar mungkin tidak bisa dihindarkan lagi. Nah, di langit-langit Elbap, Luffy dan Loki yang tengah dalam perjalanan ke sekolahan Walrus menaiki kapal awan sambil bertarung melawan monster-monster mimpi buruk yang menghalangi mereka lagi. Meskipun banyak yang telah dikalahkan ya, monster-monster baru terus saja berdatangan. Bahkan beberapa dari mereka tanpa cerdas nih, tidak menyerang Luffy Loki secara langsung, melainkan menyerang kapal awan itu sendiri. Akibatnya ya nakama, kapal mereka rusak dan jatuh dari dunia matahari menuju dunia bawah. Posisi mereka sudah terlalu tinggi dan jatuh dari sana bisa berakibat sangat fatal, terutama bagi Loki yang belum pulih total dari luka-lukanya. Tubuhnya memang besar nih, tetapi tidak sekuat Kaido yang pernah bertahan jatuh dari pulau langit. Karena itulah Luffy tak ragu ikut terjun demi menyelamatkan Loki pula. Nah, karena kita ingat sebagai manusia karet, Luffy itu mampu menahan benturan-benturan loh. Ia mengembangkan tubuhnya untuk menahan jatuh yang luar biasa besar dan juga jauh itu. Nah, di sini Loki ngebuat temannya itu terpental dengan aman di perut karet Luffy. Sayangnya insiden itu membuat keduanya kembali ke dunia bawah, jauh dari medan utama pertempuran yang ingin mereka tuju. Hal inilah yang sangat menjengkelkan karena perjuangan panjang mereka untuk mencapai dunia matahari harus diulang kembali. Hajru dan para raksasa yang berada di pemukiman warga melihat kejadian jatuhnya Luffy dan Loki itu. Setelah selesai menumpas para monster-monster di wilayah mereka pula, para raksasa itu pun memutuskan untuk mengecek kondisi Luffy dan Loki di dunia bawah sana. Nah, sementara itu keadaan di Pulau Karibari juga lagi kacau-kacaunya. Mihawk menunjukkan kekuatan sejatinya tersebut. Ia telah mengalahkan 100 Seraphim dan melukai Ryokugyu cukup parah. Perlu diingat ya nakama, ada 7 Seraphim, 3 di bawah Ryokugyu dan 4 di bawah Fujitora. Seraphim yang bersama Ryokugyu terdiri dari versi Doflamingo, Crocodile dan juga Gecko Moria. Namun Ryokugyu juga memiliki kekuatan hutan, bisa menyembuhkan dirinya dengan cepat melalui tanaman penyembuh itu. Maka ia pun bangkit dan siap bertarung lagi. Mihawk melihat lawannya pulih dengan cepat, akhirnya memutuskan untuk bertarung dengan lebih serius lagi. Tujuannya jelas ya, menyelesaikan pertarungan itu secepatnya agar bisa pergi ke Pulau Hachinosu ngebantu kelompok Sang. Semuanya kaget nih. Sebelumnya Rockstar, anak buah Sang, sempat menghubungi Mihawk dan meminta bantuan. Ini menunjukkan bahwa Mihawk memang memiliki aliansi kuat dengan kelompok Akagami sebenarnya. Kali ini ia mengeluarkan jurus serius yang bahkan disebutkan namanya, sebuah hal langka bagi Mihawk yang biasanya hanya menebas tanpa suara. Serangan ini memiliki tema kegelapan. Itu mirip sekali dengan teknik milik Daging Silver Rayleigh. Hal itu menimbulkan dugaan besar bahwa mungkin aja Mihawk pernah menjadi murid Rayleigh di masa lalunya. Nah, informasi ini menjadi sebagai penggambaran terbaru tersebut. Menghabisi pertarungan itu sebelum Seraphim lain ikut campur ya, tapi ternyata belum sempat Mihawk menyelesaikan duel tersebut, 2 Seraphim dari pihak Fujitora muncul di Karibari pula. Salah satunya adalah Seraphim dari Kuma. Ternyata dia juga meninggalkan informasi tersebut di sana sehingga bisa ngebantu Admiral Ryokugyu karena lawannya adalah Mihawk nih. Satu lagi adalah Seraphim Hancock. Kebetulan mereka ngebuat situasi jadi makin rumit lagi. Seraphim Hancock langsung menggunakan kemampuan pesonanya untuk mencoba menghentikan gerakan Mihawk. Tapi Mihawk dengan cepat menutup matanya agar tidak terkena efek tersebut. Di sisi ini Ryokugyu yang mulai pulih dari luka-lukanya kembali berdiri dan mengeluarkan teknik baru berupa hutan berduri yang menjebak area pertarungan. Ia ingin membatasi ruangan gerak Mihawk supaya bisa lebih mudah menyerangnya dari jarak jauh. Tapi Mihawk bukanlah tipe yang bisa digurung begitu aja loh. Dengan tebasan cepatnya ia menghancurkan seluruh duri yang mencoba mengikatnya. Pertarungan di Pulau Karibari kini menjadi lebih kacau balau dari sebelumnya. Ingat, 3 Seraphim, 1 Admiral dan Mihawk saling bentrok dalam pertempuran brutal yang melibatkan kombinasi kekuatan buah iblis, teknik pedang dan serangan jarak jauh dan juga para Seraphim itu. Namun Mihawk tetap terlihat tenang di tengah kekacauannya. Dia bahkan sempat berkomentar, kalau ini disebut percobaan kekuatan, mereka harus ngebawa 1 lebih banyak dari sini lagi. Nah, situasi kian mencengangkan. Kembali ke Elbap ya nakama, kondisi makin memanas sebenarnya di area sekolahan Walrus. Kehadiran Fujitora dan para marinir lainnya itu memaksa para raksasa Elbap itu bersiaga. Mereka mulai mengatur barisan tempur, mempersiapkan senjata raksasa untuk berjaga-jaga pula. Nah, beberapa di antara mereka bahkan berdebat keras nih, apakah mereka harus segera ngebantu topi jerami atau tetap netral. Namun suara mayoritas menyatakan bahwa jika Elbap diserang, maka mereka harus melindungi tanah mereka siapapun yang menjadi musuhnya. Sementara itu, pertarungan Zoro Sanji melawan Somar Gilliam belum menunjukkan tanda-tanda akhir. Walaupun Sanji sempat menemukan pola kelemahan
kelemahan dalam regenerasi Somber ini masih belum bisa mengeksekusi dengan sempurna. Zoro pun mulai menggunakan serangan yang lebih berisiko lagi, memadukan Enma dengan haki tingkat tinggi untuk menebas serangan yang bahkan bisa mengganggu proses regenerasi tubuh lawan. Tiba-tiba dari arah langit nih muncul seekor burung raksasa yang ngebahas seseorang di punggungnya. Sosok itu ternyata adalah Uruk Nakama, salah satu dari generasi terburuk yang juga berasal dari langit. Uruk langsung turun dan mengatakan bahwa dia datang karena merasakan kekacauan yang mengguncang langit dan bumi sendiri. Meski awalnya hanya ingin menonton, Uruk akhirnya memutuskan untuk ngebantu raksasa Elbaf karena utang budinya di masa lalu. Nah, kehadiran Uruk cukup mengejutkan semua pihak nih, termasuk Marini dan para kesatria suci. Mereka tidak menyangka bahwa pihak-pihak tertentu dan lain yang netral satu persatu mulai ikut campur. Fujitora menyadari hal ini, mulai mengubah strategi tempurnya. Ia menggunakan gravitasi untuk menekan area pertarungan, menciptakan medan berat yang membuat banyak musuhnya kesulitan bergerak. Namun efek dari kekuatan Fujitora itu justru berdampak juga pada para kesatria suci yang tidak siap loh. Salah satu dari mereka bahkan terpaksa mundur beberapa langkah karena tidak sanggup berdiri tegak di bawah tekanan gravitasi besar itu. Hal ini menunjukkan bahwa Fujitora bukan sekedar pelaksana perintah, tapi dia juga masih punya niat terselubung agar pertempuran tidak sepenuhnya menguntungkan pemerintahan dunia. Itulah yang menarik tentang keadilan Isao Harimau Fujitora. Di bawah dunia, Luffy dan Loki yang baru saja jatuh dari dunia matahari mulai bangkit kembali. Meskipun kesal ya, Luffy dengan cepat mengimbaskan debu bertanya apakah Loki baik-baik saja. Loki mengangguk, walaupun tidak sedih sangat kesal juga karena perjalanan mereka harus dimulai ulang lagi. Namun semua mereka jelas tak padam nih. Justru kini mereka lebih termotivasi untuk segera naik lagi dan terlibat langsung dalam pertempuran utama. Disinilah menariknya, Hajru dan para raksasa lainnya yang sudah tiba di lokasi pun langsung ngebantu memperbaiki kapal awan mereka. Dengan bantuan teknologi dan kekuatan para raksasa, mereka berencana ngebuat kapal yang lebih kuat dan tidak mudah diserang oleh monster mimpi buruk. Bahkan ya, beberapa pasutri raksasa itu mulai bersiap untuk ikut serta mengawal Loki dan juga Luffy kembali ke dunia matahari. Sebelum mereka sempat berangkat lagi, langit dunia bawah tiba-tiba berubah warna. Awan gelap muncul disertai kilatan cahaya misterius. Di balik pohon itu ternyata sosok misterius yang melayang turun. Sosok itu mengenakan jubah panjang berwarna ungu gelap dengan simbol mata di dadanya. Para raksasa langsung berjaga. Sosok tersebut dikenal sebagai pengamat dunia terlarang. Siapakah tersebut? Itu adalah salah satu makhluk kuno yang konon menyimpan rahasia tentang sejarah kosong. Nah, kedatangannya mengejutkan semua pihak nih. Ia tidak langsung menyerang tapi berkata dengan suara berat, perang ini akan membuka gerbang masa lalu. Dunia akan tahu kebenaran yang telah disembunyikan Elbaf selama 8 abad. Luffy yang mendengarkan itu langsung menunjukkan ekspresi serius. Dia merasa bahwa petualang ini bukan hanya soal mengalahkan musuh, tapi juga tentang mengungkapkan rahasia terbesar dari sejarah-sejarah Elbaf dan informasi pohon Adam dan sekelumit cerita kompleksitas lainnya. Karena itu ya nakama, epilog ending kedepannya bakal menarik kan jika seperti ini. Saat matahari senja mulai turun di atas langit Elbaf, medan perang perlahan mereda. Para prajurit raksasa kembali ke barak mereka. Para bajak laut yang tersisa mulai merawat luka dan menghitung kehilangan. Fujitora yang berdiri di tengah puing-puing Elbaf sendiri menandakan ke arah tersebut bahwa misinya itu harus diselesaikan secepatnya. Sementara admiral lainnya seperti Ryokugyu itu bertarung menghadapi Mihawk dengan sangat serius dan bahkan dia mengalami beberapa luka loh. Sementara Luffy dan Loki yang telah kembali dari dunia bawah itu berdiri di tepi tebing tersebut dan siap akan menuju informasi ke depannya. Di balik tabir langit dan awan Elbaf tersebut terbongkarlah rahasia abad kekosongan menuju untuk dibuka. Dunia tidak lagi pernah sama lagi kan, dan Elbaf akan menemui pertempuran antar para dewa tersebut. Orang-orang besar sudah pada berdatangan kan, artinya Ragnarok akan segera dimulai secara gamblang. Jadi kalau mau disimpulkan nakama dalam satu penggambaran inti di kesimpulannya ini, bahwa cerita ini menggambarkan babak besar dalam saga One Piece, di mana konflik Elbaf dan Karibari membuka mata banyak pihak tentang kekuatan sejati yang terpendam dalam sejarah dunia baru. Pertarungan bukan lagi sekedar antara bajak laut marinir pula, tapi tentang siapa yang berani mengungkapkan kebenaran, siapa yang memilih hidup dalam kebohongan. Sosok seperti Mihawk, Fujitora hingga Luffy, Loki semuanya mewakili perubahan arah cerita ya, dalam ideologi mulai mengalahkan sekedar kekuatan-kekuatan lawannya. Keseluruhan peristiwa ini menunjukkan bahwa di kisah Elbaf segalanya akan saling terkait, entah itu abad kekosongan, informasi moral, nikah, Joy Boy, dan juga sejarah-sejarah informasi masa lalu yang akan terkait pula dengan informasi dari Imu. Itu semuanya akan menarik karena pohon Adam dan juga pohon Hawa merupakan salah satu entitas penting yang kemungkinan akan membongkar sejarah di Void Century tersebut kan. Itulah Loki dan Luffy, perannya akan sangat-sangat krusial di kisah Elbaf ini nanti.
Nah, kalian sepakat tentang bagaimana penggambaran ini? Jadi itulah tadi rangkaian pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.